persoalan masalah hak satu bangsa. Makanya Bung Karno sampaikan, kemerdekaan Indonesia belum sempurna kalau Palestina belum merdeka. Betul tidak? Betul. Karena ini amanat pembukaan Undang-Undang 45, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kan gitu. Oleh sebab itu maka penjajahan, kan gitu, nah penjajahan di atas dunia, bukan hanya ini, di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini sikapnya kita. Makanya Bung Karno getol untuk memerdekakan negara-negara Asia Afrika. Jadi kita bantu Palestina. Makanya Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Betul tidak? Tapi hubungan diplomatik dengan Palestina kita punya. Karena kita mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Siapa yang tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka? Negara-negara yang konconya Israel. Kan gitu ya? Coba lihat. Amerika, kan gitu ya? Bung Karno juga bilang bahwa Pancasila ideologi itu sebagai Weltanschauung, pandangan hidup. Pandangan hidup, cita-citanya siapa? Ya bangsa Indonesia. Makanya dia jadikan sebagai dasar negara. Dia sebagai bintang penunjuk, juga sebagai dasar. Ya, sebagai meja statis di mana kita berdiri. Tapi kita tahu arahnya. Ya kan? Semua negara itu punya cita-cita. Semua negara punya ideologi. Nah, kalau seperti ini maka perlu membaca, aku nggak benar dikasih pidato 1 Juni. Nah, Bung Karno cerita tentang cita-cita negara Saudi Arabia, Soviet, kemudian mana lagi? Cina, Salmin Cui ya. Nah, baca di situ. Kita punya kita Pancasila ideologinya ya. Apa itu? Ya, Pancasila nilai-nilainya itu sudah bersumber dalam sekali. Makanya Bung Karno selalu sampaikan, saya bukan penemu Pancasila. Saya penggali Pancasila. Sedalam-dalamnya ini sudah hidup di sanubarinya bangsa Indonesia, nenek moyang kita. Apakah sejak zaman kerajaan di bawah itu sebelum masuknya agama, ya kan budaya toh, ya di lapisan-lapisan terdalam itu. Itulah kita temukan 5 mutiara ini hasil penggaliannya. Apa misalnya? Sejak zaman dulu kala bangsa Indonesia itu bangsa yang bertuhan. Bangsa yang teis, kan begitu. Nah, zaman nenek moyang kita ini. Bahkan sebelum masuknya agama-agama itu. Dengan cara mereka masing-masing. Masih ada loh ya. Kemudian animisme, paling tahu ya, dinamisme, kan begitu ya. Dia percaya pada satu kekuatan yang luar biasa, yang di luar kekuatan manusia. Yang maha gaib, kan gitu kan. Masih ada nggak sekarang kepercayaan seperti itu? Masih ada. Ya, sembahyang di batu besar, kan gitu ya. Di pohon besar. Bukan pohon itu bukan Tuhannya. Ya, tapi itu dia merasakan bahwa ada yang lebih besar daripada dirinya, kan begitu. Itu. Sejak zaman dulu kala bangsa Indonesia itu bangsa yang berperi kemanusiaan, toleran. Menghargai bangsa-bangsa lain. Bung Karno sebut dengan internasionalisme. Gitu loh ya. Zaman dulu kala. Makanya kita di sini saya tanya kepada kalian semua, kalau saya tanya kepada kalian semua, kau itu ya manusia Indonesia asli atau tidak? Yang asli itu kayak apa? Ya, saya ini misalnya keturunannya itu kayak apa? Mungkin ada campuran dari Arabnya,
campuran dari Indochinanya, betul nggak? Campuran dari, wah macam-macam ini, ada semua. Khas. Percampuran. Kenapa terjadi percampuran? Kenapa internasionalisme? Karena Indonesia posisinya itu di silang. Diapit 2 samudra dan 2 benua, kan begitu posisinya. Sehingga semuanya campur aduk di situ. Itu hidup sejak zaman dulu. Gitu ya. Nah, ini tentang ideologi ya. Persatuan semuanya ya. Coba di desa-desa kita itu ya, ada ketuhanan, ada persatuan, ada kemanusiaan ya. Itu bersatu, coba lihat. Kalau saking bersatunya kita ini ya, gotong royong luar biasa ya. Kalau ada misalnya kebakaran, waduh yang bantu banyak sekarang ini, yang nonton lebih banyak, bersatu itu. Yang nonton lebih banyak ini. Waduh, yang membantu sedikit. Ini aku kadang-kadang kok gregetan juga. Orang kecelakaan, waduh yang nonton banyak banget nih. Sudah nonton aja, nggak mau nolong. Kalau perlu diambil harta bendanya, ini kurang ajar, kan gitu ya. Mana nilai kemanusiaan, mana nilai persatuan bahwa kau sama aku ini satu bangsa. Bersatu. Kenapa disebut dengan persatuan? Karena yang disatukan itu orang. Kita semua. Nasionalisme ya. Kenapa disebut dengan kesatuan? Kan kita ngomong negara persatuan dan kesatuan ya. Kenapa namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Bukan Negara Persatuan Republik Indonesia. Kalau kesatuan itu yang ditunjuk adalah wilayah geografis. Kita tunjuk dari Sabang sampai Merauke, kan gitu ya. Dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, satu kesatuan. Nation state, kan gitu. Dan seterusnya. Musyawarah, kita suka bermusyawarah. Di desa-desa, zaman dulu kala. Nek nang desa jenenge rembukan. Musyawarah, rembukan. Keadilan sosial, semuanya masyarakat kita ini ya harus diwujudkan keadilan sosial, adil harusnya. Jadi itu ya, cita-cita ya. Sekarang apa perlunya Pancasila? Ya itu tadi. Sampai akhir zaman Pancasila ini selama Indonesia masih merdeka ya, itu tetap ada, eksis. Ya. Tetap eksis. Eksis or tidaknya dalam perilaku ditentukan oleh bagaimana kita membumikan nilai-nilai Pancasila. Karena menghadapi berbagai macam tantangan. Kalau kau baca pidato-pidato Bung Karno di situ, kita mau merdeka bukan untuk 3 tahun. Bukan untuk 30 tahun. Bukan untuk 300 tahun. Selama-lamanya kita akan merdeka. Ketika kita merdeka itu, maka ideologinya Pancasila. Ya, dasarnya Pancasila. Ketika kau tegak berdiri di bumi Indonesia, itu berdiri di buminya Pancasila. Pancasila adalah ideologi lebih tinggi daripada ideologi komunisme. Daripada manifesto komunis di Soviet. Karena manifesto komunis di Soviet tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi kita bertuhan. Dia lebih kuat daripada Declaration of Independence. Karena di dalam Pancasila itu ada keadilan sosial. Nah, begitu. Maka Pancasila sebagai ideologi adalah satu tingkat lebih tinggi daripada Declaration of Independence maupun Manifesto Komunis. Ini katanya Bung Karno. Buktinya begitu. Kalau kau pingin baca, nanti kita kasih pidato Bung Karno di depan sidang umum PBB. Ya, to build the world anew. Wah, itu dijelasin betul. Makanya Bung Karno tawarkan kalau dunia pingin damai, pingin aman, ya, terimalah Pancasila ini sebagai ideologi dunia, sebagai resolusi PBB. Nggak ono perang Israel sama Palestina terus-menerus seperti itu.